Munculnya agama Hindu di Indonesia berawal dari hubungan dagang antara pusat Hindu di Asia seperti Cina dan India dengan Nusantara. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari wilayah inilah yang menyebabkan adanya asimilasi budaya. Sehingga agama Hindu lambat laun mulai berkembang di Nusantara. Kepulauan Nusantara yang diapit oleh dua benua, Asia dan Australia, serta oleh dua samudra, Hindia dan Pasifik, mempunyai letak yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia kala itu. Hal ini membuat para pedagang asing dari negeri-negeri lain seperti Cina, India, Persia, dan Arab sering singgah di Kepulauan Nusantara. Para pedagang asing ini tidak hanya berkepentingan untuk berdagang di Nusantara. Mereka juga menjalin interaksi secara sosial budaya dengan masyarakat lokal, sehingga masuklah pengaruh-pengaruh kebudayaan mereka ke Nusantara, termasuk pengaruh kebudayaan Hindu. Sebenarnya ada beberapa teori yang diajukan oleh para ahli mengenai siapa sebenarnya yang membawa agama Hindu di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan, support channel Hindu Encyclopedia Indonesia dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Berikut adalah beberapa teori atau hipotesa mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia. 1. Teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. Van Leur, yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Brahmanalah yang mempunyai peran paling besar dalam proses masuknya agama dan budaya Hindu di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa kitab Weda ditulis dengan bahasa Sanskerta yang hanya dipahami oleh kaum Brahmana. Para Brahmana yang berasal dari pusat-pusat Hindu di dunia ini datang karena undangan para penguasa lokal yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai agama Hindu. Para raja atau penguasa pribumi tersebut adalah penganut kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum datangnya pengaruh Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana tidak jarang meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Dua. Teori Kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh golongan prajurit atau golongan kesatria, yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Terdapat beberapa ahli yang mencetuskan teori ini, yakni C.C. Breck, Mockridge, dan J. Simmons. Hal ini terjadi karena pada awal abad Masehi sering terjadi kekacauan politik di India sehingga sering terjadi perang antar golongan di negeri ini. Para prajurit perang yang terdesak oleh musuh atau telah jenuh berperang akhirnya meninggalkan tanah air mereka. Di antara para ksatria yang mencari tempat pelarian ini, sebagian ada yang mencapai Indonesia. Mereka inilah yang kemudian membuat koloni dan berakulturasi dengan penduduk lokal. Hal ini membuat semakin banyak masyarakat lokal yang menganut agama Hindu. Pada perkembangan berikutnya, akhirnya lahirlah kerajaan Hindu di Nusantara. Tiga. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom, yang berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara.
Teori ini diperkuat dengan keberadaan Kampung Keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Selain itu, perdagangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Para pedagang yang berasal dari India atau pusat-pusat Hindu lain di Asia ini banyak melakukan hubungan dagang dengan masyarakat atau penguasa pribumi. Hal inilah yang membuka peluang bagi masuknya agama Hindu di Indonesia. Empat Teori Sudra. Teori Sudra menyatakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kaum Sudra. Hanya sedikit yang setuju dengan teori ini, salah satunya adalah von van Weber, yang mempunyai alasan sebagai berikut. Golongan Sudra dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya Indonesia. Golongan Sudra keluar dari India, termasuk Indonesia, karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Teori ini menimbulkan kontroversi karena kaum Sudra terdiri dari kelompok pekerja sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Selain itu, kaum Sudra tidak berniat pergi dari India untuk menyebarkan agama, mereka juga tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab Weda. Meskipun disampaikan oleh para ahli, keempat teori di atas tetap mempunyai kelemahannya masing-masing. Hal tersebut karena kitab Weda yang merupakan kitab suci agama Hindu ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan Pallava yang notabene hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kaum Ksatria, Waisya, dan Sudra tentu saja akan sangat kesulitan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Karena mereka tidak memahami bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa dalam kitab Veda. Namun demikian, menurut kepercayaan India kuno, kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi lautan sehingga hampir mustahil untuk kaum Brahmana menyebarkan Hindu di Indonesia secara langsung. Karena keempat teori di atas memiliki banyak kelemahan, maka muncullah teori lain yaitu teori arus balik. Lima Teori arus balik. Teori arus balik ini dicetuskan oleh F.D.K. Bose untuk menyanggah teori Waisya dan Ksatria. Menurut Bose, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu di tempat yang disebut Sangga. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis, penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu di India. Mereka kemudian kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu kepada masyarakat. Teori ini diperkuat dengan prasasti Nalanda, yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para tokoh Sriwijaya. Data peninggalan sejarah disebutkan Resi Agastya menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia. Data ini ditemukan pada beberapa prasasti di Jawa dan lontar-lontar di Bali, yang menyatakan bahwa Sri Agastya menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia, melalui Sungai Gangga, Yamuna, India Selatan dan India Belakang. Oleh karena begitu besar jasa Resi Agastya dalam penyebaran agama Hindu, maka namanya disucikan dalam prasasti-prasasti seperti Prasasti Dinoyo, Jawa Timur. Prasasti ini bertahun Saka 628 atau tahun 707 Masehi, di mana seorang raja yang bernama Gajah Mada membuat pura suci untuk Resi Agastya, dengan maksud memohon kekuatan suci dari beliau. Prasasti Porong, Jawa Tengah. Prasasti yang bertahun Saka 785 atau tahun 864 Masehi, juga menyebutkan keagungan dan kemuliaan Resi Agastya.
Mengingat kemuliaan Resi Agastya, maka banyak istilah yang diberikan kepada beliau, di antaranya adalah Agastya Yatra, artinya perjalanan suci Resi Agastya yang tidak mengenal kembali dalam pengabdiannya untuk Dharma. Pita Segara, artinya bapak dari lautan, karena mengarungi lautan-lautan luas demi untuk Dharma. Jagat Mangalam, Jagat